Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi sama Bu Lilis ya, dan mudah-mudahan kabarnya hari ini sehat semua. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Oh ya, coba yang piket hari ini siapa? Heviana ya? Coba tolong itu satunya yang masih berantakan di bawah itu dirapikan dulu di pojokan. Bu, siap. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Ya Bu, terima kasih Bu. Pada teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, monggo Bu Lilis. Oke, terima kasih Mas Tri ya. Dan sebelum menjelaskan materi, saya ingin mengabsen dulu biar saya lebih hafal lagi dengan kalian ya. Oke, saya absen ya. Diah Pratidina, hadir? Hadir Bu. Hadir, oke. Dwi Wahyu, hadir? Hadir Bu. Hadir. Oh ya, kemarin katanya sakit. Sekarang bagaimana? Sudah sehatkah, Wahyu? Alhamdulillah Bu, sudah sehat. Nah ya, memang musim hujan seperti ini kita tuh harus jaga kesehatan memang ya. Eva Febrianti. Oke, hadir. Handriani. Hadir ya. Hadir. Oke. Ya, hadir Bu. Oke. Heviana. Hadir, Bu. Oke. Irfan Prasetya. Hadir Bu. Oke. Jus Mariadi. Udah ya. Hadir Bu. Ya. Kemudian Muhammad Tri. Hadir Bu. Alhamdulillah. Oke, kemudian Sandy. Sandy, hadir ya. Oke, kemudian Nike hadir hari ini. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah berarti hari ini tidak ada yang izin ya, semuanya masuk. Oke, baiklah anak-anak. Bu, saya belum di absen, Bu. Siapa ya? Oh iya, Medina. Iya. Lupa saya. Oke, Medina, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, maaf. Namanya keselip di sini. Oke, baiklah anak-anak. Seperti pertemuan kita yang lalu, Ibu sudah membahas tentang mobilitas penduduk. Nah, ini untuk mengingatkan lagi. Ada yang masih ingat apa itu mobilitas penduduk? Silakan. Ada yang masih ingat? Perpindahan penduduk, Bu. Perpindahan penduduk. Ya, betul, Medina. Oke, Heavy apa? Pergerakan penduduk, Bu. Pergerakan penduduk. Oke, betul sekali ya. Terima kasih untuk Medina dan Heavy masih ingat pelajaran minggu lalu. Jadi mobilitas penduduk itu adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas mobilitas penduduk itu ada dua jenis, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Yang jelas tujuan mobilitas itu salah satunya adalah mencari pekerjaan. Nah, bicara tentang mencari pekerjaan pasti sangat terkait dengan tenaga kerja. Nah, anak-anak, hari ini yang akan kita bahas bersama adalah mengenai tenaga kerja di Indonesia. Tidak asing dengan istilah tenaga kerja? Oke, Bu. Oke, kalau tidak asing mungkin ada yang bisa menjelaskan sepemahamannya apa itu tenaga kerja. Coba saya mau panggil Mas Ketuanya. Apa itu tenaga kerja? Ya Bu, seseorang yang memiliki profesi pekerjaan Bu dalam berbagai bidang. Iya, memiliki pekerjaan. Satu lagi, biar ada temannya. Siapa? Oh ya, oke. Ini saya punya siswa seleb di kelas ini ya. Oke, Irfan. Coba apa itu
tenaga kerja. Baik Bu, jadi tenaga kerja itu orang yang mampu melakukan pekerjaan dan berguna buat dirinya sendiri maupun berguna buat masyarakat, Bu. Betul sekali. Terima kasih Mas Tri dan Mas Irfan ya. Jadi ini Ibu share dulu ya untuk sedikit materi yang saya jelaskan mengenai tenaga kerja. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, tenaga kerja. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita akan membahas tentang apa itu tenaga kerja, kemudian memahami jenis-jenis tenaga kerja, dan yang terakhir tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis permasalahan tenaga kerja. Nah, itu adalah tujuan secara materi kita. Namun tujuan ya yang bisa kalian dapat dari pembelajaran ini bahwa nantinya kalian setelah lulus di SMA ini pasti akan menjadi tenaga kerja, dan ini tentunya ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jadi kalian nanti tahu bahwa oh tenaga kerja itu seperti ini, oh permasalahannya seperti ini, maka nanti penyelesaiannya harusnya bagaimana ya. Oke, Ibu mulai. Secara ringkas, definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menyatakan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat, itu disebut tenaga kerja. Jadi betul sekali tadi yang dikatakan oleh Irfan dan Tri bahwa tenaga kerja itu adalah orang yang mampu bekerja. Nah, biasanya orang yang mampu bekerja itu kan disebut dengan penduduk produktif. Oke, coba Wahyu, penduduk produktif itu apa ya? Ini materi kemarin loh. Ayo Wahyu, apa itu penduduk produktif? Kalau menurut pendapat saya, Bu, penduduk produktif itu penduduk yang kategori usia di atas 15 sampai 64 tahun. Oke, usia 15 sampai 64 tahun, betul. 64 tahun. Iya, sampai 64 tahun, betul sekali. Kalau lebih dari 64 tahun berarti disebut penduduk apa? Coba siapa ya? Dia coba. Kalau lebih dari 64 berarti disebut penduduk apa? Dia? Oh, dia izin keluar ya? Izin beli ballpoint, Bu. Oh, izin beli ballpoint. Oke, wis, oke. Mungkin Eva bisa dibantu? Iya, Bu. Kalau dari 64 tahun berarti disebut apa itu? Penduduk yang sudah tidak produktif, artinya sudah tidak bisa bekerja. Betul sekali. Oke, murid Ibu ini pintar sekali memang ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, jenis-jenis tenaga kerja itu ada dua. Yang pertama, angkatan kerja. Kemudian yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Nah, dari jenis-jenis ini nanti kalian bisa membedakan, berarti kalau yang termasuk angkatan kerja itu yang usianya berapa, yang bukan angkatan kerja itu adalah usia yang lebih dari 15 tahun, tetapi dia tidak bersedia bekerja meskipun dia layak untuk bekerja dan ada lapangan pekerjaan. Nah, terkait dengan pekerjaan ya, terkait juga dengan tenaga kerja baru-baru ini di pemberitaan televisi, di media sosial ini sedang dihebohkan dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Nah, ini pasti akan mempengaruhi tenaga kerja lokal karena seperti yang kita lihat ya, Indonesia sendiri juga rakyatnya masih banyak yang membutuhkan pekerjaan. Nah, untuk itu coba kalian bentuk kelompok ya. Di sini saya bentuk kelompok. Kelompok 1 silakan untuk dia, Dwi Wahyu dan Eva. Kemudian kelompok 2-nya Handriani, Heviana dan Irfan. Kemudian kelompok 3-nya Jus Mariadi, Muhammad Tri, Sandy dan Nike. Oke, itu ya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kalau Bu, saya di mana, Bu? Ya Allah, iya, Medina lupa lagi saya. Aduh, bagaimana ini ya? Oke, Medina nanti bisa bergabung dengan kelompoknya
Ya, Pratidina ya, biar Ibu, sama-sama makasih, jumlahnya Bu. biar sama. Oke, berarti masih kelompok sama. Oke, baiklah silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Nah, ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang seperti yang Ibu ceritakan tadi berkaitan dengan masuknya tenaga asing ke Indonesia. Saya stop dulu yang ini ya. Apakah sudah masuk? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. 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 Baiklah. Oke, sabar ya. Oke. Apa ini ada kendala ya? Sebentar. Oke. Ya, karena kendala untuk di videonya ya. Jadi ini saya berikan gambarannya ya, gambaran sekilasnya saja. Ini hampir sama isinya tentang video tadi. Apakah sudah masuk ini? Belum, Bu. Belum. Oh, belum juga. Proses, Bu. Oke, proses. Iya, oke. Ini karena tadi videonya tidak bisa ditampilkan ya. Jadi ini saya tampilkan gambar di mana di sini judulnya adalah serbuan tenaga kerja asing, terutama ini adalah tenaga kerja buruh bangunan dari Tiongkok. Nah, ini Indonesia baru-baru ini kedatangan banyak sekali tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, bahkan mereka pun rela menjadi tenaga kerja sebagai buruh atau katakanlah tenaga kerja kasar, yang sebenarnya kalau di Indonesia tenaga kerja buruh atau tenaga kerja kasar itu masih bisa untuk diberikan kepada tenaga kerja lokal. Nah, ini ternyata tenaga kerja kita harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, prememori untuk videonya dianggap sudah selesai, nggih. Nah, sekarang secara berkelompok silahkan kalian menganalisis dari tampilan video tadi. Yang perlu kalian analisis adalah di sini saya bagikan di LKPD. Yang pertama adalah yang perlu dibahas ya di kelompok kalian, permasalahan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia itu apa? Kemudian yang kedua, penyebab banyak masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu apa? Yang ketiga, apa dampak bagi tenaga kerja lokal akibat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia? Dan yang terakhir, dengan diskusi, kalian temukan solusi yang tepat untuk mengantisipasi masalah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Oke, tadi Ibu sudah bagi kelompoknya, kemudian juga apa yang harus dianalisa sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian jangan lupa jika nanti pendapat kalian biar lebih kuat lagi bisa kalian tambahkan dengan kajian literatur atau jurnal ilmiah yang ada di internet. Kalian boleh browsing, saya persilahkan kalau HP-nya untuk browsing, tapi jangan untuk membuka chat-chat yang lainnya ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk mengenai tugas diskusinya? Mungkin ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham, baik. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan hasil diskusinya silahkan dibuat dalam presentasi memakai media Canva. Nanti dipresentasikan satu-satu, oke? Silahkan dikerjakan. Ayo Eva, itu jangan jalan-jalan saja, yuk kumpul sesuai dengan kelompoknya. Habis ini Ibu nanti jalan-jalan ini ya, akan ngecek. Kaki saya kecu, Bu. Berdiri sebentar aja. Oh, kenapa? Dari jam pertama duduk terus ya?
Bukan Bu, keplecuk, keseleo. Ya, oke. Ya, nanti bisa minta obat di UKS Oke, ya. Bu. Oke. Ya. Bagaimana Irfan? Ada masalah untuk diskusi kelompoknya? Aman Bu, sudah selesai Bu. Oh, sudah selesai. Oke, berarti sudah ditampilkan di media Canva-nya juga ya? Iya Bu. Oke. Coba Medina, sampai mana pengerjaannya? Baru sampai dampak, Bu. Oh, baru sampai dampak. Oke. Ada masalah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Aman, lancar ya? Iya, baik. Oke, jangan lupa kalimatnya tidak usah terlalu panjang, lebar, tetapi jelas ya. Yang penting presentasinya nanti kalian menguasai apa yang harus disampaikan ya. Itu yang terpenting. Dan nanti waktu presentasi jangan begitu ada yang tanya diam semua. Nah, ini harus gantian untuk menjawabnya. Oke? Baiklah, kalau sudah selesai semua untuk membuat hasil diskusinya di media Canva, silakan untuk kelompok secara acak ya, saya panggil yang untuk presentasi, silakan sampaikan hasil diskusinya untuk kelompoknya Heviana. Siap Bu. Iya, silahkan menyampaikan hasil diskusinya tentang masalah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Silakan. Baik Bu, jadi saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya Bu. Untuk pertanyaan pertama tentang permasalahan tenaga kerja di Indonesia itu karena rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia Bu. Itu menurut pendapat kami Bu tentang masalah tenaga kerjaan. Terus yang berikutnya penyebab masuknya tenaga asing itu karena Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan profesional Bu. Nah, tenaga asing ini dianggap sebagai tenaga kerja yang terampil Bu. Lalu dampak masuknya tenaga asing tadi buat pekerja lokal adalah membuat semakin sempitnya lapangan pekerjaan bagi pekerja lokalnya. Dan yang terakhir solusinya adalah oleh pemerintah memberikan lebih banyak kesempatan kerja yang lebih luas untuk tenaga kerja Indonesia, Bu. Itu hasil diskusi dari kami, Bu. Oke, selesai enggak? Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali untuk penyajiannya ya. Dan memang terlihat menguasai sekali bahan yang sudah didiskusikan. Saya persilahkan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi ataupun bertanya. Kelompoknya siapa? Mungkin kelompoknya Mas Tri bisa menanggapi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya siapa tadi, Mas Irfan? Ya Bu, tadi diskusi dengan kelompok kami juga merumuskan hal yang sama Bu terkait dengan pernyataan yang sudah diberikan sama Irfan. Jadi insya Allah sama juga Bu jawabannya Bu. Oke, sama ya, kurang lebih seperti itu. Idem. Pokoknya bukan fotokopi loh ini hasilnya ya, bukan copy paste. Ya, Bu. Baik. Anak-anak ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, pandangannya, pendapatnya mengenai kasus yang memang lagi marak-maraknya terjadi di Indonesia, yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi kalian tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi masalah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, memang pemerintah harus bisa memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kerja lokal. Jadi tidak memandang usia, tidak memandang mungkin pendidikan tingkat apa, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang ras, agama, suku, dan termasuk juga penyandang cacat itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang terlebih penting lagi dari hasil diskusi kalian tadi dapat disimpulkan bahwa yang paling utama itu adalah tenaga kerja itu harus terampil sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, baiklah, demikian tadi pemaparan dari kelompok yang sudah presentasi. Ibu ucapkan terima kasih dan bagus semua hasil presentasinya. Kalian betul-betul memahami permasalahan yang sedang dialami di Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Ya? Oke, baiklah. Kalau paham semua, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi untuk materi hari ini dan kira-kira kesan kalian terhadap materi ini bagaimana?
Seneng, Bu. Menarik, Karena Bu. tahu. Bu. Menarik, Bu. Ibu sabar. Oh, tersabar ya. Oh, ini macak sebenarnya. Kalau aslinya nggak sabar. Ya. Iya, baiklah. Kalau begitu, ini Ibu share untuk kuis ya. Karena Ibu itu di akhir materi selalu ada kuis. Cuma ini kuisnya tidak berhadiah, tapi berhadiah poin untuk kalian semua ya. Baik, saya tunjukkan ini kuisnya ya. Kuisnya seperti biasa, linknya kita masuk di exam client ya, di HP kalian masing-masing. Jangan lupa username-nya diketik NIS kalian dan password-nya adalah Geo11TK ya. Soalnya ada 3 uraian dan saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, ada yang ditanyakan untuk soal kuisnya? Aman, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Soalnya bagaimana? Mudah kan? Aman. Susah, Bu. Aman, mudah sekali. Mudah, Baik. Ibu. Iya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah memaparkan materinya, sudah berdiskusi, dan juga sudah mengerjakan kuis. Saya rasa pertemuan kita hari ini Ibu akhiri dan bertemu lagi pertemuan pada berikutnya. Jangan lupa kalian mempelajari tentang bonus demografi ya. Tugas untuk di rumah kalian buat peta konsep bonus demografi, pada pertemuan berikutnya dikumpulkan kepada saya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.